Pertama kalinya Erik melayani di Home Manado. Ya, kebetulan juga Erik juga ada beberapa teman dari Home Nusantara 5 di Manado juga. Ya, hari ini uh, Erik membawakan firman Tuhan dari tentang perjalanan waktu. Ya kan? Waktu satu hal yang nggak bisa kita beli dengan apapun. Ya kan? Manusia bisa menciptakan banyak hal dalam dunia ini. Manusia berusaha untuk membuat kehidupannya lebih mudah. Kalau hari-hari ini teman-teman mungkin melihat manusia sudah menciptakan AI, manusia berusaha menciptakan robot melalui AI, bahkan hologram ke depannya akan lebih banyak lagi dipakai untuk orang. Secanggih apapun manusia membuatnya, tapi dia tidak akan pernah bisa membuat yang namanya waktu. Waktu adalah kairos. Itu waktu yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri. Waktunya Tuhan, kairos. Dan kita menjalani namanya kronos. Kalau teman-teman tahu dari kata kronologi, ya kan? Kronos, perjalanan. Makanya kalau misalnya orang yang dihukum, kalau ditanya kronologisnya gimana? Kronos. Itu dari bahasa Yunani, kronos. Kita akan melewati itu nama-nama dalam perjalanan waktu kita. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 kita buka yuk. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Erik bacain ya. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi waktu kita anak-anak, kita seperti berpikiran seperti anak-anak. Kita melakukan hal yang sering dilakukan anak-anak kecil, betul nggak? Kita melewati hari-hari kita melewati usia anak-anak, kita bermain dengan anak-anak, kita senangnya lari-lari. Kita kalau ketemu temen, maunya lari. Saya belum pernah lihat anak-anak tuh yang diam, semuanya enggak. Dia setiap kumpul sama temennya, lari. Mungkin kalau anak-anak sekarang, gadget. Ya kan? Tapi mereka berpikir seperti anak-anak. Remaja, kita akan melewati satu fase remaja juga. Fase remaja yang kita berpikiran dewasa belum, dibilang anak kecil juga nggak mau. Pernah ngalamin kayak gitu ya, teman-teman ya? Masa-masa SMP, ya kan? Ya kan, kalau masa-masa SMP kan kita masa-masa yang merasa, saya udah gede nih kak, saya udah gede nih papa, saya udah gede nih mama, ya kan? Tapi kita dibilang kecil nggak mau, tapi berpikir seperti orang dewasa. Tapi kadang-kadang masih seperti anak-anak. Itu masa-masa remaja tuh. Ya kan, kita mulai menjalani suka sama lawan jenis, ya kan, suka sama teman di sekolah. Berpikir seperti anak-anak remaja. Setelah usia kita bertambah lagi, kita mulai akhirnya pemuda. Kita melewati masa-masa pemuda, kita melewati masa-masa mulai bekerja, kita masa-masa mulai melewati masa-masa perkuliahan. Teman-teman di sini rata-rata kuliah kerja, ada yang kerja sama kuliah kali. Saya kuliah kerja ya, benar. Ya kan? Melewati Iya, masa-masa itu. Ya kan? Kita melewati masa-masa di kampus, mulai bertemu teman-teman semester 1, waduh bangganya untuk kita kuliah bangganya seneng banget, ya kan? Nanti ada fasenya lagi, kita akan melewati semester 2, 3, 4, bahkan semester 5.
yang mulai kita menemukan titik jenuh dalam kuliah. Kita mulai menemukan, aduh kok males ya kuliah ya, kok kayak gini banget ya. Dulu semester 1 kita semangat ya kuliah tuh, wah semangat banget. Tapi udah semester 5 udah mulai merasa, udah mulai uh, sama teman-teman, nongkrong dulu yuk, main dulu yuk, iya kan. Mulai. Nanti di masa pemuda naik lagi kita ke dewasa muda. Udah berpikirannya beda lagi. Tentang berkeluarga, memikirkan anak, ya kan? Memikirkan bagaimana nih ekonomi di keluarga, bagaimana kita harus bekerja dengan maksimal. Kita mulai lagi. Maka firman Tuhan ini sangat menarik banget, teman-teman. Di 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13, ya kan? Di ayat 12 ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Suatu gambaran, kita saat ini belum tahu nih gimana perjalanan kehidupan kita, kerohanian kita, ya kan? Kalau kita ukur ya, teman-teman ya, kerohanian kita ya, sejauh mana kita udah mengenal Tuhan. Udah sejauh mana kita memiliki passion yang besar, kerinduan yang besar kepada Tuhan. Makanya kalau saya tanya sama teman-teman semua nih, ya, kalau dihitung 1 sampai 10, teman-teman dinilai berapa teman-teman mempercayai Tuhan, menghidupi Tuhan dalam kehidupan, di dalam kehidupan teman-teman. Ini kita Kerik sambil bertanya semua, karena ini kan kita ini home ya. Ya, saya akan tanya masing-masing ya, salah satu yang nggak usah takut teman-teman. Ya, mungkin dari Sela dulu. Kalau 1 nih nggak usah malu-malu ya, kita terbuka aja, ya kan? Ini nggak ada yang bohong-bohong, kita jujur aja sama diri sendiri. Kalau menurut Sela 1 sampai 10, kamu udah berapa untuk sama Tuhan nih? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Oh, Kak, aku kan home leader. Nggak usah malu. Kita terbuka, ya kan? Kalau dari aku ya Kak, Berapa? 7 mungkin. 7 ya? 7, oke, 7, thank you. 7 mungkin. 7 ya, oke, thank you. Kalau Yobel? Kayaknya kurang 1 dari Sela deh, 6. 6, oke, thank you Yobel. Andika, hadir? Hadir Kak, hadir. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran, berapa Andika? Kalau dari aku 8 Kak, karena 10 itu hanya milik Tuhan. Asik. 10 milik Tuhan. Bukan 10 milik Messi ya. Cristiano Ronaldo sejati ini Kak. Jadi kalau Messi enggak. Jadi 8 ya, 8 ya. Oke, thank you Andika. Kalau BK? Mungkin 6 kali ya. 6, oke, thank you BK. Desire? 8 Kak. Desire 8, oke. Terus Erika? Erika berapa? 5. 5, iya. 5, oke, thank you. GW ini siapa ya? GW? Kalau di Erik di sini tulisan GW. Iya Kak. Berapa kalau kamu? 4. 4. Iya. Thank you. Hana Jessica? Aku 4 mungkin Kak Erik. 4 ya? 4, oke. Karen? Karen berapa Karen? Karen belum hadir. Karen udah hilang deh Kak. Hilang. Oh, oke. Rini? Rini berapa? Rini nggak ada juga. Oke, Tiara? Tiara enggak. Sama kayak GW Kak. Oke, Tiara oke. Friska? Friska berapa? Friska nggak ada. Windy?
Ini nggak ada. Oke. Ya, thank you teman-teman untuk kejujurannya ya kan. Tapi memang ini yang jadi kendala dalam kehidupan kita, benar nggak? Seringkali kita tuh kayak up and down gitu. Kita kayak selalu hari ini udah bisa semangatnya mencari Tuhan. Kita ada sesuatu yang bisa menjadi trigger kita yang membuat kita waduh mencari Tuhan dengan antusias. Tapi ada satu saat yang dimana satu kejadian yang membuat kita tuh sampai kayak ibaratnya jatuh sampai nggak tahu lagi mau harus bangun gimana. Berapa banyak kita bertemu dengan teman-teman yang dulunya semangat melayani Tuhan, semangat mengikut Tuhan, tahu-tahu hilang di tengah-tengah jalan. Karena apa? Saya nggak salah untuk teman-teman menilai bagaimana pendapatan. Saya setuju yang tadi bilang 10 hanya milik Tuhan. Benar, setuju. Tapi kita harus menempatkan posisi Tuhan itu lebih daripada segalanya. Selama ini kita nggak pernah menempatkan Tuhan pada porsi yang tepat dalam kehidupan kita. Kita nganggap Tuhan itu kayak sebuah sales. Kalau kita lagi butuh barang sesuatu, kita akan cari. Kalau kita lagi ngalamin apa-apa, kita harus cari. Mau doa, tunggu kita ada lawatan dari Tuhan, mungkin dari Koepen datang ke Manado, ya kan? Worship night, ya kan? Koepen sekarang lagi bikin worship night terus kan? Worship night atau warrior ikut war camp, kita baru antusias banget, semangat banget. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, kita akan lihat tuh kehidupan kita realitanya gimana. Apakah kita akan tetap sama nggak menempatkan Tuhan di pada porsi yang benar? Kita udah tepat belum? Kita menaruh kehidupan kita kepada Tuhan secara tepat. Atau kita sering meleset. Makanya kita sering melakukan satu hal yang kita nggak pernah menaruh Tuhan itu pada porsi yang tepat, teman-teman. Makanya di ayat ke-13 tuh demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita sudah belum menaruh kasih kita sama Tuhan. Ingat ya hubungan kita sama Tuhan nih, vertikal dan horizontal. Kalau kita memiliki hubungan sama Tuhan benar, pasti dengan sesama kita akan benar. Kita pasti akan memperlakukan orang dengan benar. Kata bahasa kita, cara kita bertindak, cara kita menanggapi segala sesuatu, pasti kita akan tepat. Atau kita, kalau kata Peres, sering meleset nggak? Kita sering meleset nggak dalam kehidupan kita? Kasih kita akhirnya meleset nggak? Kasih kepada Tuhan, akhirnya meleset kepada kasih sesama. Akhirnya kita menyimpan kebencian, sakit hati, kemarahan, iri hati, sedih. Kita boleh nggak sih Kak kayak gitu Kak? Sebagai manusia pasti kita bisa ngalamin kayak gitu. Tapi yang nggak boleh kita tinggal di dalamnya. Kita bisa nggak dibuat kesal sama seorang? Oh sangat bisa. Siapapun orangnya di dalam dunia ini pasti bisa. Tapi tinggal kita memberikan pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau tinggal di situ atau kita keluar. Dan kita menghidupi kasih. Kita menghidupi kasih itu, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita mau hidupin nggak? Masalahnya itu kan yang menjadi pergumulan kita. Benar nggak? Kita kan selalu ingat dengan apa yang orang lain lakukan sama kita. Kalau kita dipukul tangan, itu sakit. Tapi untuk berapa menit kemudian, itu nggak terasa sakit. Tapi kalau kita selalu mengingat perkataan orang, itu bisa lama tuh. Kita berpuluh-puluh tahun, berapa tahun, kita masih ingat. 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita masih ingat perlakuan orang. 10 tahun yang lalu, kita masih ingat. Tinggal kita dikasih pilihan. Kita tinggal di dalamnya atau kita keluar. Atau kita mulai kasih sama Tuhan, udah mulai menurun banget. Kita tunggu kasih itu mulai ada lagi kalau kita ada kegiatan rohani.
Nggak salah dengan kegiatan rohani, teman-teman. Nggak salah. Tapi yang menjadi kesalahan kalau kita selalu melihat trigger untuk kita balik lagi pada Tuhan kalau dengan kegiatan rohani. Event rohani, entah itu Natal, Paskah, War Camp, mau acara kayak pendatang ke Manado, itu nggak salah. Tapi nggak salah kita menempatkan diri kita tuh pada hal yang itu. Tahu nggak teman-teman yang membuat kita akhirnya tuh nggak mengalami benar-benar sama Tuhan. Karena kita nggak menjadikan Tuhan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Cuman keinginan doang. Keinginan, bukan kebutuhan. Teman-teman di sini yang cewek ya, Kerik mungkin pernah bawa sharing ke home lain. Pernah yang kalau teman-teman jalan ke suatu pertokoan, entah itu ke mall, kalau di Manado kan ada Mantos ya, Manado Town Square ya. Itu mall dari Kerik datang ke sana tuh waktu itu ke Manado ada DPA, dulu kan masih GBI kan. Dulu Mantos masih mau dibangun tuh. Datang ke sana acara DPA GBI. Ya kan kalau kita mau ke Mantos kan kalau cewek-cewek kan kalau lihat barang ya kan kalau cewek-cewek kalau udah bilang udah lucu itu udah pasti dia akan ke situ lagi. Dia lihat tas, ih lucu ya. Cewek tuh nggak pernah bilang bagus. Ih lucu ya. Udah dia tanya, oh ya, dia muter dulu tuh lantai 2, lantai 3, lantai 4, dia muter lagi turun lagi sampai minum makan di KFC, dia putar balik lagi, dia sampai mikir, ih tadi lucu banget deh. Dia ngomong sama temen, ih lucu banget tadi itu tasnya. Iya, beli ya. Pasti kalau cewek udah bilang lucu, itu dia pasti akan dibeli. Karena apa? Dia lihat lucu, bukan jadi kebutuhan. Ya kan? Tapi keinginan. Kalau ditanya cewek, bener nggak? Tasnya udah banyak. Kayak saya nih kalau sama istri ya. Yang pasang baju aku dikit tapi gue carry, wih baju banyak. Tas aku udah mulai, itu lemari tas semua. Satu lemari tas istri Kerik semua. Tas Kerik cuma 1, 2 gitu. Kita bedanya pria sama wanita ya, yang temen-temen yang cocok ya, setuju ya? Iya kan? Kalau udah dia lihat ke mall, itu mata berbinar-binar lihat barang yang dibilang lucu. Waduh, tuh udah kayak dia jatuh cinta pada pandangan pertama, tau nggak? Lucu ya, waduh matanya langsung, waduh. Kayak rasanya tuh mau dipeluk tasnya, ya kan? Tasnya mau dielus-elus, ya kan? Apalagi kalau dia lihat, waduh pas dia pakai, waduh dia kayak merasa paling cantik sedunia udah. Kalau wanita udah bilang lucu, dia pakai gitu. Udah pasti nggak hitung-hitungan uang lagi udah. Dia langsung nempel. Tapi nggak ditanya ke wanita, butuh tuh enggak sih? Lu butuh nggak? Kamu butuh nggak sama tas ini? Pasti pertanyaannya, jawabannya bilang nggak butuh. Cuma bilang enggak, lucu aja. Paling dipakai cuma sekali. Setuju nggak teman-teman yang cewek? Ya kan? Dipakainya sekali 2 kali. Cewek tuh nggak udah bilang lucu, itu pakai cuma sekali 2 kali. Jarang dia pakai berkali-kali. Nanti tunggu ada barang yang lebih lucu lagi, yang lucu yang tadi, yang pertama, itu akan tersingkir dengan lucu yang kedua. Lucu yang kedua ini lebih gemesin. Kalau bahasa sekarang apa? Gemoy ya? Gemoy. Gemoy itu apa sih? Gemes ya? Saya nggak tahu juga tuh. Iya kan? Nah, itu udah lebih benar-benar yang wow. Tapi ya itulah kita. Kita seringkali, benar nggak teman-teman? Sama Tuhan tuh keinginan, bukan kebutuhan kita. Ingin ya kalau kita lagi ada masalah, ya kita lari ke Tuhan. Ingin ya kalau kita ada sesuatu yang mengganjal di hati, ya itu dah kita cari aja home. Kita aja cari teman-teman di home. Makanya saya mau bilang sama teman-teman nih, kalau teman-teman jadikan home ini cuma sekedar keinginan, ingin deh ketemu Sela, ingin deh ketemu Yobel, percayalah, kalau sekali kita disinggung, disakitin sama teman, pasti kita nggak akan pernah home lagi. Pasti kita akan terilang. Bilang alasannya sekali, sibuk. Ngana kemana? Sibuk, iya kan? Kemana-mana. Iya, pasti langsung tiba-tiba sibuk aja.
pasti menghilang lama-lama, menghilang, tahu nggak tahu lagi kabarnya. Tapi kalau menjadi home itu menjadi kebutuhan, sadar, oh ya ini untuk membuat rohani saya tetap terjaga loh. Ini yang membuat rohani saya tetap berada dalam koridor. Kita berapa banyak teman-teman serangan kanan kiri dalam kehidupan kita, pergaulan di kanan kiri kita, benar nggak? Kita kan berteman dan bergaul kan nggak semuanya orang yang berada dalam kebenaran. Kita nggak semuanya teman-teman yang tahu bahasanya gimana, cara bicaranya gimana. Kadang-kadang yang cowok-cowok kalau kumpul kan nggak semuanya kita tuh pemikirannya Tuhan Yesus, ya kan? Biar Manado Kristen semua kan nggak semuanya kalau ketemu Shalom, gimana Jo? Ya kan? Nggak semuanya langsung berpikiran sudah gereja Jo, nah, ya kan? Nggak semuanya, meskipun saya kagum banget lihat Manado. Pertama kali saya menginjakan kota Manado, saya lihat gereja banyak banget. Saya sampai wah takjub. Saya langsung mata saya langsung, ih keren banget loh. Berapa meter gereja lagi, bener nggak teman-teman ya? 100 meter lagi gereja. Sampai saya langsung berpikir gini, ini nggak ada yang tuker ya masuk gerejanya. Nggak salah masuk gereja. Hebat loh. Saya sampai, wah, saya sampai lihat di Manado pas pulang tuh, saya cerita, keren banget. Tuh saya sebutannya apa, 1000 gereja ya kalau Manado ya. Sebutannya hampir semuanya gereja-gereja kan. Kalau di Jakarta kan beda kan. Lihat berapa meter, udah saudara tiri kita punya. Gereja jauh banget. Iya kan? Wah di Manado turun di bandara jalan, waduh itu udah langsung, saya udah bayangin penatalan seru banget kali di sini. Ini kalau Natalan semua pakai baju, orang Manado sama Ambon tuh sama teman-teman. Kalau ke gereja itu nomor 1, paling ganteng, paling cantik udah. Nggak ada yang bisa kalahin orang Indonesia Timur kalau untuk ibadah. Orang Indonesia Timur kalau ibadah itu paling nomor 1 untuk tata busana. Bener nggak teman-teman? Ya kan? Orang Ambon, orang Manado, Papua Timur itu kalau misalnya ibadah, meja itu ngomong setrika di minggu pagi dengan pelan-pelan yang cocok. Aduh, kalau ada parfum langsung semprotannya juga pelan-pelan. Iya kan? Duduk paling depan ibadah, ya kan? Itu pasti merasakan, aduh, pas ibadah, yang cewek-cewek juga sama. Penampilan, artis ibu kota Jakarta putus. Kalau orang sini bilang putus sudah lewat sudah. Kalau misalnya di Manado, di Ambon, kalau untuk ibadah penampilan nomor 1 dah. Itu baju yang cewek-cewek udah pilih dari Sabtu malam. Sabtu malam sudah pilih, buka lemari lebar-lebar. Tinggal dia pilih mana, 1, 2, 3, 4, tinggal pilih. Ya kan? Tinggal pilih, udah baju ini, dia masih bilang mikir, nggak kurang. Mikir lagi, cewek tuh kalau memilih baju beda sama cowok. Oh, cewek tuh mikirnya panjang kali lebar kali tinggi. Udah kayak ulangan matematika. Ujian kimia, fisika, itu udah kayak wanita banget. Bener, wanita semua? Kalau pilih kayak gitu kan, waduh, bener-bener pilih yang terbaik. Ya kan? Kita juga seharusnya kayak gitu sama Tuhan. Bukan hanya tubuh kita yang ibadah, memang ibadah ini, tapi di dalam diri kita itu lebih besar. Kalau kita nih, teman-teman yang pernah merasakan jatuh cinta, pernah pacaran, pernah jatuh cinta, pasti pertama kali jatuh cinta pasti mau teleponan terus. Pasti mau WA terus. Tangan sampai jari tuh pegel-pegel deh. Kayak mau tanya terus. Ya kan, kalau kita mulai suka sama seseorang kan, kita tanya dia. Kesukaannya apa? Mau kemana? Mau pergi kemana? Ya kan, suka nonton film apa? Ditanya semua. Udah kayak petugas kelurahan. Ditanya semuanya. Tapi itu yang kita harus lakukan, teman-teman. Kita harus benar-benar sama Tuhan itu habis-habisan sekarang. Kita nggak bisa setengah-setengah lagi, teman-teman. Radikal benar-benar. Taruh dalam kehidupan kita, kehidupan kita.
harus yang luar biasa banget sama Tuhan. Rindunya sama Tuhan tuh benar-benar. Jadi kalau kita doa pagi, bukan karena terpaksa, tapi karena kita punya kerinduan. Teman-teman, kayak Erik nggak nge-lag kan? Aman? Aman Kak, aman. Aman-aman ya. Aku ada nge-lag. Ya kan? Kalau teman-teman punya kerinduan, pasti beda memperlakukan Tuhan dalam kehidupannya. Pasti nggak akan pernah menaruh Tuhan pada nilai yang paling terendah. Pasti akan terus. Sekalipun kita meleset, pasti kita akan balik lagi. Kita jatuh, pasti kita akan balik lagi. Kita udah mulai capek, letih, pasti kita akan balik lagi. Karena apa? Punya kerinduan, punya cinta. Maka saya bersyukur banget. Kita tuh bukan sebuah kewajiban, tapi kerinduan. Oh, kerinduan tuh beda banget. Kita mau ngapain aja, waduh senang. Kalau teman-teman kerinduan sama kewajiban tuh beda memperlakukan. Kalau kerinduan teman-teman pasti melakukannya totalitas, benar nggak? Pasti akan memberikan yang terbaik karena rindu. Gitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita udah mulai gagal lagi, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sehingga perjalanan waktu kita tuh tepat terus sama Tuhan. Kita nggak meleset, kita nggak jatuh, nggak tergeletak, kita tetap berada dalam koridor. Saya mau kirim satu video teman-teman ya. Saya kirim ke Sela ya aja ya. Saya kirim ke Sela ya. Saya masih teman-teman mungkin nanti bisa lihat dulu di grup. Sela ada grupnya kan Sela? Iya ada Kak. Ada, oke. Nah, Erik kirim ya. Ntar masih ada nggak videonya? Aku tadi udah kehapus. Ya, maaf teman-teman, videonya udah kehapus. Next deh, Erik videonya udah kehapus. Iya, teman-teman, ada satu hal yang teman-teman pernah lihat orang yang bekerja bekerja sebagai kebersihan, petugas kebersihan, pernah lihat kayak dia bersihin sampah, ya kan? Pernah lihat ya, dia bersihin sampah dari kita. Saya sempat berpikir ya, kenapa orang itu kok bisa tahan ya, bisa kuat ya? Nggak cium bau, nggak apa, tapi tetap hebat ya. Ternyata tubuh kita ya teman-teman ya, kalau setiap kita lakukan hal itu berulang-ulang, imun kita dalam tubuh kita tuh jadi kuat. Setuju nggak? Ambil contoh, ya kan? Ini saya kirim ke Sela ya. Sela ya, nah, ini ada videonya. Coba Sel, putar dulu saya di grup. Sela udah terima udah terima? Belum ada Kak. Belum ya, ini lagi jalan dulu ya. Oke siap. Ya, benar-benar kita tuh sekarang ya teman-teman ya, kalau kita nggak memikirkan kekurangan kita benar-benar ya, kita tuh akan terhilang ya. Karena banyak hal yang bisa menarik kita. Bahkan kalau Pak Era selalu ngajarin kita nggak terikat dengan cinta dunia, nggak kepada dunia. Benar. Kita ini gampang banget kembalinya lagi kepada hal yang dulu. Kesenangan kita tuh paling gampang banget. Bahkan untuk kita ya teman-teman, untuk memilih teman-teman di hari ini ikut home, bagi saya itu sebuah kebanggaan bisa lihat teman-teman bisa hadir di home malam hari ini. Dibandingkan dengan mungkin di luar sana banyak anak-anak yang memilih bukan home, bukan komunitas, mungkin bisa nongkrong, bisa berteman dengan teman-teman lain, ya kan? Tapi kalau teman-teman berada di home, ini berarti ada satu hal yang luar biasa. Ini di Manado udah jam 9 nih. 9:15 ya. Iya Kak.
Oke, biasanya home sampai jam berapa? Sampai pagi juga nggak apa-apa sih, Kak. Waduh, luar biasa. Yobel, ini kok kayak gini saya bangga banget nih. Tapi ya biasanya kita sampai jam 10 lah, Kak. 10 atau jam 11 Iya. lah. Oke, oke, oke. Sip, sip. Ya kan? Nih, bener-bener teman-teman. Teman-teman merasakan nggak sih hari-hari ini gimana dengan kehidupan Quranan kita? Coba deh renungkan deh. Perjalanan kehidupan kita tuh gimana Quranan kita sama tuh? Kayak roller coaster nggak? Kayak orang yang naik halilintar roller coaster gitu. Turun naik. Atau kita stabil aja. Ada orang tuh yang flat aja kehidupannya. Ditanyain, nggak tahu deh. Flat semuanya gitu. Ya kan? Nah, ini saya udah kirim ke Sela. Sela udah kirim ke grup. Teman-teman yang ini boleh nonton dulu ya. Atau di-share di sini. Yobel mungkin share. Kak Yobel. Yobel bisa share di sini, Yobel? Biar Bisa, kita... bisa. Ya, wait ya, Kak. Tunggu saya kirim deh kayaknya. Wait, Kak, wait. Oke. Teman-teman tahu nggak? Dulu kan Kak Andre di sini ya, di Home Manado ya. Andre, saya tuh sempat pernah berpikir loh gitu. Kapan ya saya bisa sharing di Home Manado ya? Contohnya baru kali ini. Saya seneng banget loh ketemu teman-teman dari Home Manado. Itu seneng banget. Karena ini pertama kalinya kita ketemu semua teman-teman ya. Ya kan? Nah, Iya, Kak, ini pertama kalinya. kali. Padahal Ya, sering kontekan sama Kak Erik, tapi iya. hmm, Kayak Erik itu baru lihat Sheila nih. Kita selama ini kontekan ya. iya, Kak. Tapi baru sekarang Terus kesampaian sekarang undang baru Kak lihat. Erik. Andika 2 kali. Andika di mana? Sama Kak Erik. Kemarin Kak yang di home 1 sama home 5 gabung kalau nggak salah. Oh, gabung yang Tiffany ya? Iya, iya Kak. Oke, 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 oke. Tapi kamu seringnya di Manado ya? Home 1 sama home 2 sih Kak. Wah, luar biasa ini. Ya well, bisa sharing? Bisa share ini videonya? Ini rata-rata di Manado atau ada yang di Tomohon juga? Kalau aku stay di Jogja Kak. Andika Jogja. Iya, aku stay di Jogja tapi orang Manado. Tapi orang Bitung sih Kak, bukan orang Manado. Oh, Bitung. Iya, Sulit banget kamu ya. paling utara. Di Bitung, Jogja tapi ke Manado juga. Iya Kak. Mantap, mantap. Tapi yang Tomohon ada juga ya? Atau nggak ada? Semua di Manado semua? Kak Yobel ditemohon, Kak. Aku di Tomon, Kak. Oh, ya, Yobel Tomohon. Tomohon yang pasar ekstrim itu kan, Yobel? Iya, iya. Saya tuh kepengen banget loh ke sana loh. Penasaran saya tuh. Pengen makan yang ekstrim-ekstrim Kak? Iya, saya tuh kepengen makan paniki. Saya mau coba paniki dulu. Karena paniki kan bagus untuk pernapasan kan, Iya. katanya. Cuman Tapi kalau paniki enaknya bikin pedas Kak. Kalau misalnya iya, nggak iya. bisa bikin pedas, ya pasti kepedesan lah. Betul, betul. Bikin rica-rica tuh paling enak udah. Udah paling mantap udah nggak bikin Nanti rica. kalau Kak Erik ke Manado, kabarin aja sama kita. Nanti dibuatin paniki. Sama Kak Yobel. Cuman kalau kayak Erik tuh lagi berpikir yang tikus tuh. Tikus Wah hutan. ya Kak, tikus enak banget. Enak ya? Aduh, Enak sekali. Kak. mendingan dihidangkan, jangan dilihat dulu deh. Udah langsung jadinya aja. Erik tuh langsung berpikir, udah mendingan jadinya aja deh. Soalnya kan tikusnya gede-gede ya. Tikus hutannya gede kan, beda sama tikus rumah kan. Dia ekornya juga Ekor panjang. putih, ekor putih namanya Kak. Ya, Biasanya. ekornya juga panjang kan. Iya. Ekornya panjang kan. Aduh, tuh kayak kepengen sih makan kayak gitu. Tapi kalau makan RW udah bertobat udah Erik. Makan RW udah bertobat sudah dijamah sama Tuhan dah. Oh dulu makan RW tapi sekarang dah karena udah piara juga kan.
Jadi Oh, nggak dulu. ya. Kalau babi Rica Berarti mah. nanti paniki sama tikus ya, Kak? Ular mungkin Kak, ular Oh, ular, rekomendasi. ular udah pernah makan. Ular udah pernah makan. Oh, oke oke oke. Ular udah pernah makan. Seru kok ular. Apalagi yang ini ya. Yang ular. Apalagi ya? Monyet mungkin Kak, Oh, kalau aku udah pernah sama betul. sama rusa aku udah pernah Kak. Rusa katanya enak rusa. Oh, rusa Kerik udah pernah makan. Iya, Yang enak enak Kak. enak rusa. Rusa enak. Hmm. Katanya juga ada yang ini ya, jual kucing ya. Iya Kak, tapi Iya, Kak. kalau Kucing juga misalkan ada, Kak. kalau misalkan penyakit darah tinggi, nggak rekomendasi itu Kak. Karena panas sekali Kak, lebih panas dari kambing. Yang kucing itu lebih panas. Iya Kak. Makanya kayak waktu ke Manado, kucing hampir nggak kelihatan nih. Apa dia sembunyi semua kali? Oh, kucing tuh panas ya. Berarti sama kayak kambing sama kuda ya. Iya Kak, aku juga pernah makan kuda. Kuda tuh panas juga loh. Ini Iya sih. Anika, Anika udah hampir makan semuanya nih. Kalau Iya Kak. makan Tinggal makan orang belum pernah Kak. nggak, Jangan. nggak, yang paling kita takutin teman makan teman. Iya itu. Itu Sekarang jangan. iya. Videonya Sekarang udah ada dulu. oh udah. Mungkin putar dulu ya. Oke, siap. Thank you, Yobel. Udah Nah, ini kelihatan? ya, sip. Ini terjadi di daerah Bekasi, namanya di Bantar Gebang, pembuangan sampah akhir dari Jakarta dan sekitarnya gitu. Ada suara nggak? Coba. Ini lebih ekstrim daripada Tomohon ini. Pasar Tomohon, Yobel. Oke, thank you, Yobel. Ya, teman-teman tadi lihat ya, kehidupan orang yang hidup sehari-hari di pembuangan sampah akhir. Mereka tuh udah bergaul sama laler. Kalau tadi kita bicara soal makanan daging kan, ya kan. Kalau ini lebih ekstrim lagi. Udah lihat laler itu udah biasa banget. Kita kalau lihat laler satu di makanan kita udah usir tuh, udah silat kemana-mana tangannya, udah usir kemana-mana. Tapi mereka tuh dengan udah terbiasa, nggak tahu lagi. Bahkan kayak Rick, kalau teman-teman cari di YouTube-nya ada orang YouTubers dia sampai ke sana melakukan sebuah hal yang luar biasa menurut Eric. Mereka tuh sampai mereka tuh uh, pisang goreng semua penuh laler semua kayak tadi teman-teman lihat ya kan. Dan mereka tuh udah mencium bau sampah tuh udah biasa, udah makan nggak kecium lagi. Bener yang tadi Eric bilang, imun tubuh kita nih, kalau kita melakukan tiap hari kayak gitu, jadi terbiasa. Udah hal yang biasa, bukan hal yang ini. Tapi kalau kita baru, pasti kita akan mencium satu hal yang berbeda. Makanya kalau teman-teman mungkin punya adik, ponakan, sama ada tetangga atau apa, lihat yang tetangga mungkin kayak Erik nih, dulu ada asisten rumah tangga kayak Erik, dia punya anak, diprotek banget anaknya. Nggak boleh digendong, nggak boleh kita sentuh. Sama ada ponakannya Erik juga, itu sembarangan makan juga sembarangan, mamanya kasih makan tuh yang sembarangan, nggak usah cuci tangan, makan tinggal langsung makan. Kalau menurut teman-teman yang lebih kuat yang mana tubuhnya, yang diprotek atau yang masa bodoh gitu? Menurut teman-teman yang mana yang tubuhnya akan lebih kuat? Yang kedua sih, Kak. Yang kedua. Iya. Yang masa bodoh kan? Iya. Yang masa bodoh, iya kan?
Karena itu tubuh kita juga kayak gitu. Dan akhirnya saya berpikir gini, ternyata ini yang sering juga kita lakukan loh dalam Quran kita. Kalau kita nggak menyadari kesalahan kita, itu akan berulang-ulang, akan menjadi sebuah hal yang biasa aja. Akhirnya kita mati secara rohani. Kita ikut aktivitas gereja bisa, kita aktivitas semuanya kita bisa ikutin. Tapi kita akhirnya mati. Gitu. Secara perlahan kita akhirnya mulai terhilang. Jadi ini yang kita harus sadari teman-teman. Setiap apapun dalam kehidupan kita, hal yang udah mulai memicu untuk kita jauh dari Tuhan, kita pasti ada alarmnya. Pasti Tuhan tuh ingetin kita melalui Roh Kudus. Ini nggak boleh. Kamu nggak boleh tinggal berdiam lama di sini. Yuk keluar. Tapi kalau kita nikmati terus menerus, itu akan membuat dalam diri kita, daging kita, hal yang nyaman. Akhirnya itu menjadi hal yang biasa. Akhirnya kita mulai lama-lama mundur, akhirnya terhilang. Itu yang Kerik mau bilang sama teman-teman hari-hari ini. Yuk sadari dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terlena, akhirnya kita hilang. Dan teman-teman buat perjalanan Quranian teman-teman, kehidupan teman-teman, perjalanan waktu teman-teman semaksimal mungkin bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk hal yang lain. Kita bisa dikacaukan dengan banyak hal oleh iblis, tapi selama hati dan pikiran kita tertuju sama Tuhan, dia nggak akan pernah bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, demikian teman-teman sharing dari Kerik malam hari ini. Kita mau sharing boleh, ya kan, mau saling berbagi boleh. Thank you teman-teman, thank you Sela udah dikasih kesempatan Kerik sharing malam hari ini di Komenado. Kerik seneng banget, thank you. Sorry juga tadi terlambat teman-teman semua ya. Oke, Kerik serahin ke Nggak Yobel apa-apa, Kak. atau ke Makasih juga ya, Kak. Ya, makasih Kak untuk waktunya di malam ini. Ya, kalau ke Erik ada waktu kita ada tanya jawab ya kan, guys. Kalau nanti em, tanya jawab nanti dipimpin oleh Kak Yobel. Jadi aku langsung serahin ke Koko Yobel. Oke, sebelum mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab biar ya enak juga nantinya. Mungkin Kak Erik bisa dulu kita doa tutup dulu mungkin dari Kak Erik. Habis itu kita foto bersama supaya nanti sesi tanya jawabnya waktunya lebih fleksibel lah. Doa tutup dulu aja Kak. Kami bersyukur untuk malam hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah, sehingga kami tidak meleset, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Hamba percaya bahwa firman-Mu tidak berlalu dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Ini di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin teman-teman bisa on cam dulu, kita foto bareng-bareng. Sekalian Kak Erik bisa lihat muka-muka kita semua. Ayo Oke guys, teman-teman, nggak usah malu-malu. Ayo yang bisa on cam, Rizka, Kak Windy, Rini, Tiara, Beka, Kak Hana, Kak Andika, oke guys, tadi Bika kan udah gak Ulfa, bisa. Desire, Bayu, Windy, Hana, Karen. Tiara, Erika, Rini, Andika, Desiree, Ayo Dewi, guys, kita foto dulu guys. Karen, Rizka. Bisa on cam, silakan on cam guys. Yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa on cam ya on cam. Oh iya dong. Teman-teman yang lain gimana?
Ini kita semua seragam baju hitam deh. Memento mori kah atau gimana ini? Iya, bisa gini ya. Bisa pas gitu ya. Pascanya udah lewat soalnya. Bisa bisa tepat semua ya loh. Ini kayaknya sesuai tema Kak. Baju hitam karena ada akhir perjalanannya juga kan. Teman-teman yang lain gimana? Bisa on cam? Desire, Rini, Erika, Tiara. Yang nggak pakai hitam nggak perlu buru-buru ganti ya guys. Gak usah memaksa guys, nggak apa-apa. Ini bukan habis ganti baju semua kan. Hana, Tiara, gak usah memaksa pakai baju hitam guys, nggak apa-apa. Yang lain udah? Nggak usah buru-buru ganti baju ya guys. Saya baru kali ini lihat lihat kamu semua kompak. Sampai pembicaraan juga bajunya sama semua. Keren, 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 keren. Miracle. Oke, udah. Erika, tadi perasaan on cam deh. Kalau nggak bisa ya pakai tekstan aja teman-teman. Oke, dalam hitungan ketiga. 3, 2, bentar. 3, 2, 1. Bentar, kayak Erikanya lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi bentar. Saya kayaknya keluar tadi. Wait kak, wait. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke deh. Kita lanjut, teman-teman. Erik juga udah lihat muka-muka kita semua. Kita sambung ke sesi tanya-jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic aja. Tapi kalau misalkan mungkin malu-malu, bisa chat ke aku, atau mungkin chat ke Sela juga bisa. Atau langsung chat ke Erik juga, silakan. Untuk kesempatannya, dipersilakan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung-bingung, kayaknya mulai dari aku aja deh, supaya memancing gairah teman-teman mau bertanya. Mungkin dari aku aja dulu, Kak. Ini kan mengenai perjalanan waktu kan. Terus Kak Erik juga sempat bilang bahwa kalau kita mau hidup apa ya, memiliki kerinduan yang besar itu walaupun ya sering lah ada roller coaster-nya lah, sering mungkin naik, gairahnya mungkin naik, kadang gairahnya turun. Tapi gimana sih Kak supaya kita yang terutama nih anak-anak muda mau terus mempertahankan gairah itu kadang sulit loh Kak. Aku aja dulu waktu aku dibaptis gairah untuk hidup 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 kudusnya itu wah berapi-api banget lah. Tapi bertahannya cuma 3 hari doang. Habis itu redup. Dan sampai sekarang pun ya mau berjuang itu tetap ada, tapi ya seperti kayak Erik bilang tadi, kadang naik, kadang ada momen tertentu naik. Atau mungkin ibaratnya kayak ada momen seremonial lah. Contohnya kayak 2 malam waktu naik prayer di Manado, ya gairah untuk hidup kudusnya naik lagi nih Kak. Tapi setelah beberapa selang waktu berjalan, redup lagi. Nah, gimana tuh kita sebagai terutama anak-anak muda nih, mau terus mempertahankan gairah untuk memiliki kerinduan yang besar untuk berkenan. Oke, Kak. Ya, thank you Yobel. Ya, itu yang balik lagi yang tadi Kerek bilang kan. Eh, menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan apa yang bisa membuat kita balik lagi kepada hal yang dulu. Makanya kayak tadi video yang tadi kan, kita tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Tanpa kita sadari, itu akhirnya membuat kita nyaman. Kayak tadi video tadi yang orang hidup jualan di tempat tumpukan sampah. Mereka udah nggak cium bau lagi.
Mereka udah nggak cium lagi aroma, bahkan nggak takut lagi sama laler, ya kan? Semuanya pada berani, ya kan? Semuanya bisa hidup kayak gitu. Benar nggak? Kita sering kali akhirnya tarik padahal yang berulang-ulang lagi dalam kehidupan kita. Kita berulang-ulang lagi tinggal di situ lagi, tanpa kita sadari tinggal lagi di situ. Akhirnya kita nggak pernah memacu diri kita untuk lebih baik dan lebih benar lagi. Dan kalau kita sadar, kita pasti akan, saya jatuh nih. Pasti berusaha untuk cari Tuhan. Karena masalahnya, dan sampai kita jatuh, kita menganggap itu bukan jatuh. Kita anggapnya itu biasa aja. Dan sampai kita berpikir, ya udahlah, kayak misalnya teman-teman ya, bergaul sama orang-orang yang omongannya, bicaranya kotor ya kan? Mereka berpikir itu hal yang biasa, bener nggak? Kita pasti ketemu dong sama teman-teman kayak gitu dong, ya kan? Kita akan bergaul sama mereka tiap hari, akhirnya jadi lama-lama terbiasa. Oh iya, udah biasa, udah nggak tahu deh gitu. Tapi kalau kita tahu itu satu hal yang salah, dan itu nggak nyaman di kehidupan kita, pasti kita akan berontak. Kayak contoh misalnya gini, teman-teman pernah menggunakan baju yang tidak nyaman. Pasti teman-teman pasti akan memakai, aduh malas deh pakai. Sebagus apapun baju itu, semahal apapun baju itu. Tapi kalau sudah nggak nyaman, pasti nggak akan pernah dipakai. Jangankan dibilang nggak nyaman. Cewek nih, kalau dibilang, ih kamu agak gemukan nih, itu langsung semua baju di lemari dibuka, dibuka. Langsung bisa dimusuhin nih, baju ini nggak boleh pakai. Ini tidak dilarang. Itu langsung dicoret semua tuh, baju ini. Baju garis-garis, baju apa, itu langsung ditolak semuanya. Bener nggak cewek-cewek, ya kan? Ya kita juga seharusnya kayak gitu dalam diri kita. Kita kalau udah nggak nyaman sama kehidupan kita, kita langsung keluar. Kita balik lagi. Dan usahakan diri kita tuh untuk cari Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Carilah Tuhan. Kata mencari itu berarti sebuah hal yang sulit untuk manusia, yang Tuhan suruh untuk kita. Kalau kita dibilang cari Tuhan itu gampang, itu salah besar. Mengapa kata Tuhan maka bilangnya carilah Tuhan? Karena untuk cari Tuhan itu nggak gampang. Kalau bukan dari hati. Kalau dari kewajiban, semua orang tuh bisa kewajiban cari Tuhan. Karena kewajiban bukan dari rinduan, ya kan? Kalau teman-teman misalnya ada kewajiban dari Pak Eras, yuk kita doa pagi yuk jam 5, wajib ya semuanya absen. Saya yakin semuanya pasti datang doa pagi. Bener nggak? Kok Evan bilang, yuk warrior net prayer, warrior yuk kita doa yuk. Jam 10 malam. Jam 9 malam, kok biasanya kan di Jakarta jam 9 kan? Ya kan, jam 9 malam. Pasti teman-teman yang di Manado, siap-siap jam 10 semua doa. Karena sebuah ada himbauan, doa yuk, kita doa yuk. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak ada himbauan, bisa nggak kita datang? Bisa nggak kita tetap datang sama Tuhan? Ya udah karena dari kerinduan. Ya kan? Jadi itu loh yang menurut Kak Erik, teman-teman. Ya kan? Yang balik lagi. Kita menempatkan Tuhan di mana, dan kita tahu di takaran diri kita nih, Yobel nih. Ini saya jatuhnya di sini nih. Ini berarti saya nggak boleh jatuh di sini. Ini yang membuat saya ini mundur nih dari Tuhan. Makanya firman tadi kan bilang kan kayak cerminan juga kan kehidupan. Ya kan? Ini kita tahu loh. Sebenarnya kita nih tahu takaran kehidupan kita. Cuma masalahnya kita seringkali nggak menganggap itu sebuah warning. Nggak menganggap sebuah itu hal yang hati-hati. Tapi menganggap itu biasa aja. Karena apa? Dilakukannya tiap hari kayak gitu terus. Kita nih jatuh dalam hal dosa atau apapun. Itu bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita sering jatuh down itu bukan hal yang baru di kita. Coba teman-teman renungin deh. Jatuhnya saya tempatnya nggak? Itu juga nggak? Tempatnya sama nggak? Itu juga.
Coba deh teman-teman renungin. Apa ada yang baru? Kalau seandainya pun ada yang baru, paling cuma berapa persen? Ya kan? Bener nggak? Berapa yang baru? Ya kan? Coba teman-teman renungin. Kita renungin. Iya, saya jatuhnya hal yang di sini-sini aja sih. Oh, ini yang membuat saya bangkit, hal yang ini juga nih. Pasti teman-teman akan temukan kok. Ya itu sih jawaban dari Kerik ya, Bel. Thank you, Kak. Berarti kembali lagi dari diri kita masing-masing ya. Kita yang ini mau diubahkan atau tidak, kita mau mengutamakan Tuhan atau tidak, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing berarti ya, Kak ya. Betul. Karena kita ini nggak ada yang dipaksakan. Tuhan tuh nggak pernah memaksa kita. Tapi Tuhan punya kerinduan untuk kita datang benar-benar sama dia tuh dari hati kita. Nggak ada yang dipaksakan. Karena kita nggak enak lah kalau kita melakukan segala sesuatu karena terpaksa tuh nggak enak. Percaya deh teman-teman. Kalau teman-teman datang ke home karena dipaksa nih misalnya sama Sela, yuk kita home yuk. Ya kan, kita home yuk. Tapi beda dengan kalau misalnya teman-teman punya kerinduan, pasti beda. Mau disuruh, mau ada apapun, pasti tetap akan datang. Karena apa? Beda. Ya kan? Kenapa teman-teman lebih tertarik misalnya teman-teman diajak ya, yuk kita nongkrong yuk, kita ke kafe ini yuk, misalkan kita ke Mentos terus nongkrong di Starbucks atau nongkrong di mana gitu, dibandingkan sama ke gereja. Pasti teman-teman akan pilih yang di mall, ya kan? Karena apa yang di mall kan? Karena dia senang, karena suka di situ, benar nggak? Apalagi kalau kita ada kata bahasa yang mujarab banget, tau nggak kata bahasanya apa? Ditraktir. Teman-teman nih, kalau misalnya Erik datang ke Manado, terus Erik bilang, yuk kita nongkrong di Mentos, Erik traktir semua. Itu tanpa ini langsung, Kak jam berapa di mana? Siap muncul. Itu nggak hitungan langsung setengah jam lagi, Kak langsung 5 menit. Langsung nyampe Kak, 10 menit. Iya kan? Karena ada kata-kata mujarab di traktir. Karena apa? Senang. Benar nggak? Karena senang. Kita nggak melakukan itu karena senang, beda. Dengan kita itu. Ya, itu sih Yobel. Oke. Mungkin Jadi balik teman-teman lagi dari hati ya. Balik lagi dari hati kita Yobel. kembali lagi dari hati masing-masing ya, Kak ya. Siap. Oke, teman-teman. Kembali dari hati masing-masing. Perenungan sih bagi kita semua. Habis komsel inilah kita renungkan. Oke, bagi teman-teman yang lain mau bertanya, dipersilakan. Andika mungkin kayaknya deh. Izin Kak. Oke, silakan Andika. Oke, makasih Bang. Itu tadi kan yang ditanyakan Yubel mengenai kita sudah mengenal siapa itu Tuhan. Baru kita bisa tahu nih kapan kita akan merubah hidup kita sesuai tadi topik perjalanan waktu. Cuman saya tergelitik tadi soal kebiasaan Kak. Ada salah satu pelajaran yang saya pelajari, atau teman-teman juga tahu, filsafat kehidupan. Di filsafat kehidupan itu kita menceritakan soal kebiasaan yang diinterupsi. Tiba-tiba atau kaget gitu, tiba-tiba kok gini kebiasaan kita diinterupsi terus gimana nih, langsung buyar. Pasti kalau kebiasaan itu kita yang sering kita lakukan, misalkan sebelum makan berdoa, terus kita interupsi dengan sebelum berdoa kita makan dulu, itu akan buyar teman-teman, pasti semua itu akan buyar. Yang saya mau tanyakan gini Kak, itu kan orang yang mengenal firman Tuhan, kita ada saudara-saudara kita yang memang seiman dengan kita tapi belum mengenal isi dari firman Tuhan itu. Kebiasaan mereka yang seringkali dilakukan sehari-hari itu ketika diinterupsi itu bagaimana? Apakah kita akan, ya kalau misalkan kita atau saya tadi dan Yobel yang saya dengar jawaban dari Kak, ya itu memang dari sononya dia udah mengenal, udah bisa balik gitu, udah bisa balik apa yang
difirmankan Tuhan dalam kehidupan dia. Bagaimana dengan saudara kita yang seiman, bahkan KTP-nya dituliskan Kristen dengan huruf besar, itu diinterupsi kebiasaan untuk kembali lagi ke memposisikan Tuhan yang mana. Itu sih pertanyaan dari saya, Kak. Terima Ya, kasih. thank you Andika. Iya, makanya firman Tuhan kan bilang gini Andika, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang kita lakukan itu bukan otomatis langsung terbangun dalam sehari 2 hari. Kebiasaan kita itu terbangun bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Makanya hal yang kita dulu pasti berubah, itu pasti langsung kaget. Maka manusia ini sifatnya memang kita ada kodrat dosa. Kita lebih bisa mengikuti hal yang dosa daripada mengikuti kebenaran. Kita lebih gampang mengikuti yang salah daripada mengikuti kebenaran. Setuju? Teman-teman sama Kak Erik nih, dari kecil kita nggak diajarin berbohong, tapi kita bisa berbohong. Ada orang cari mama kita, ada mama di rumah, ya kan? Kita langsung bilang nggak ada mama, atau mama lagi ngumpet di dapur, ya kan? Nggak usah bilang, kan kita ke sekolah nilainya berapa? Kita bisa bilang ke orang tua nilainya 10, tapi ternyata bukan 10, 7, 6. Kita pernah ngerasain kayak gitu? Tapi kita nggak diajarin, nggak ada sekolah tentang berbohong, nggak ada. Tapi kita bisa dengan cepat berbohong. Kita nggak usah diajarin hal dosa yang lain. Kita nggak usah diajarin, kita lebih bisa jatuh ke dalam hal itu. Kita bisa nikmat di situ. Karena apa? Dalam diri kita ada kodrat dosa. Itu kita menjadi benar, itu perjuangan, teman-teman. Untuk mengubah hal yang baik, ya kan? Dari yang jahat ke baik, itu sebuah pergumulan dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan tuh katanya carilah Tuhan. Itu satu hal pergumulan untuk kita cari Tuhan. Itu bukan suatu perkara yang mudah. Untuk kita bangun doa pagi itu juga harus. Makanya kalau kebiasaan kita diubah, pasti dalam diri kita, udah biasanya doa makan, kok nggak berdoa nih? Apalagi kalau kita jalan sama teman-teman yang bukan satu gereja, bukan seiman, mau doa aja malu-malu. Apalagi maaf kata ya, kalau sampai teman-teman ada suka sama seorang tapi nggak satu agama, mau doa mau lipat tangan atau mau gini, bingung kan? Atau mau gini, itu pergejolakan di hati. Itu pasti maka dalam diri kita ini jangan pernah mati untuk kita berhubungan sama Tuhan. Kalau kita berhubungan sama Tuhan, pasti ada alarm terus dalam kehidupan kita. Ada hal yang salah, pasti akan tahu ini salah ya. Teman, kebiasaan, ya contoh, mandi aja nih, kebiasaan di pagi hari mandi. Kalau teman-teman pagi hari ritualnya mandinya nih, entah itu keramas dulu, sikat gigi dulu, atau sabunan dulu, atau maaf kata ya, buang air besar dulu. Itu ada tingkat-tingkatan itu mandi, bener nggak? Misalnya mandi, saya pertama kali saya masuk kamar mandi, langsung sampoan keramas, saya ambil sampo keramas, atau saya masuk kamar mandi ambil sikat gigi. Teman-teman ubah aja tuh kebiasaan itu, pasti ada yang merasa beda. Ntar pas habis selesai mandi langsung bilang, saya udah keramasan belum tadi ya? Aduh, saya belum sikat gigi kayak. Aduh, saya tadi belum buang air besar. Pernah merasakan kayak gitu, teman-teman? Ada satu hal yang berubah, tatanannya berubah. Pasti aneh. Pasti aneh. Makanya kalau kita udah biasakan hal yang kayak gitu, hal yang benar, pasti jadikan itu. Lama-lama tuh menjadi ritme, menjadi suatu hal yang biasa aja. Saya setuju sama Pak Yaras tuh. Jadi sebuah ritme kehidupan kita. Jadi kalau kita seandainya pun meleset, balik lagi.
sebuah hal yang tatanannya benar. Gitu Andika. Ya kan? Ini benar-benar relate banget sama kita. Relate banget tuh kita kebiasaan mana yang kita sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Hal yang salah atau hal yang benar dalam kebiasaan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu mana yang kita tempatkan. Tapi kalau kita ada salah, pasti kita bergejolak di hati. Sama kayak tadi kita di kamar mandi. Kita salah melakukan aktivitas di pagi hari, pasti kita akan lupa. Kita ditanya, tadi udah pakai sabun belum ya? Aturan sabunnya udah full satu badan. Kita kayak nggak ingat. Ya kan? Atau kita rubah lagi. Ya kan? Udah biasa. Pasti akan kacau. Sama, kita nggak misalnya udah berasa, pasti akan kacau. Karena kebiasaan yang baik itu akan terus. Tapi datang kebiasaan yang buruk, itu bisa hilang semuanya. Karena manusia akan cenderung ikut kebiasaan buruk. Lebih gampang kita jadi rusak daripada menjadi orang benar. Setuju? Benar nggak? Saya nonton aja sama saya. Bergaul, ikut kehidupan Kak Erik tiap hari. Selama 4 bulan deh, 6 bulan. Keburukan Kak Erik, pasti teman-teman akan ikutin. Kebaikan Kak Erik, belum tentu teman-teman bisa ikutin. Setuju? Sama kita bergaul sama teman-teman di kampus, di tempat kerja, atau mana. Kita bergaul sama orang itu, kita akan ikut seperti itu. Percaya, nggak usah diajarin, kita akan ngikut. Kita ini peniru paling nomor 1 untuk hal yang paling gampang kita ngikutin. Nggak usah kita nih awal nih nggak suka misalnya rokok. Kita bergaul sama temen yang suka rokok, nge-vape, atau sekarang rokok elektrik kan banyak kan. Mau yang cewek, mau yang cowok, ya kan. Dulu nggak pernah rokok. Tapi karena temen sekelilingnya rokok semua, akhirnya apa? Dari lihat keren juga ya. Bener nggak? Dosa itu tuh kelihatannya indah semua, baik semua. Setuju temen-temen nih? Lihatnya tuh enak ya. Akhirnya cobalah. Enak nih. Ada rasa buahnya. Terus pas buang, wih asapnya ngebul. Kayak motor knalpot motor, ngebul banget. Wih tapi harum loh, ada buah-buah. Ya kan? Kita ngikutin aja. Lama-lama kita ngikut semua orang. Tapi untuk orang ikut kita untuk jadi benar, itu belum tentu mudah. Karena itu harus butuh sebuah keteladanan. Berkali-kali orang harus lihat keteladanan itu. Cara hidup kita, baru orang bisa lihat. Baru orang, oh iya, saya berubah nih. Tapi kalau untuk hidup yang salah, nggak usah diajarin. Teman-teman lihat aja, pasti akan lama-lama tertarik. Dosa itu menarik. Yang salah itu menarik. Iya kan? Menarik semua. Jadi itu Andika yang Erik mau bisa sharingkan Andika. Mungkin Andika kurang tepat atau Andika kurang puas, boleh tanya lagi. Oke Kak, terima kasih. Tadi jawaban dari Kak Erik sangat memuaskan. Banyak yang saya pelajari dalam keseharian saya, bahkan orang-orang yang terdekat saya, ada yang seperti itu yang saya coba pertanyakan ini, orang-orang terdekat saya. Cuman saya lebih seperti tadi Kak Erik bilang, lebih ke yang gambar double kalau di lilin yang terus menyala di tengah-tengah kegelapan. Itu aja sih yang saya pelajari. Terima kasih Kak. Tadi ada jawaban juga yang sedikit dari kalau teman-teman juga belajar. Ada jawaban dari filsafat dari Kak Erik soal dosa itu sangat menarik teman-teman. Seperti magnet. Itu yang saya dapatkan di malam hari. Terima kasih Kak. Thank you. Thank you Andika. Oke. Ada pertanyaan yang masuk nih Kak di chatku. Pertanyaannya gini. Kalau mau berubah dari kebiasaan buruk itu kan harus ada kemauan. Terus
kita izinkan Tuhan untuk bekerja. Saat kita izinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita, terus sikap sehari-hari kita itu harus bagaimana, Kak? Saya yakin gini loh, kalau Tuhan udah ada di dalam kita terus menerus, pasti untuk kita melakukan hal yang salah itu pasti sulit banget. Percayalah teman. Nggak mungkin kita lakukan hal yang ikut Tuhan, pasti ada bergejolak. Karena kenapa kayak Eric bilang kayak gini? Karena di dalam diri kita itu ada roh Tuhan. Kejadian 1, Allah mengembus nafasnya. Kalau bahasa Ibrani, ruah, ada roh Allah. Makanya di saat teman-teman udah ikut Tuhan, terus pasti pas mau meleset, bahkan pas jatuh pun, pasti akan merasa menyesal. Dan bahkan belum mencapai meleset pun, teman-teman akan merasa, nggak mau nyakitin Tuhan. Pernah teman-teman cinta mula-mula sama Tuhan, waktu awal bertobat, ya Yobal tadi kan cerita kan, kita kalau dulu awal-awal bertobat kan, wih kayak gereja tuh kepengen dalam gereja kalau perlu. Iya nggak? Kalau perlu kita mau lihat muka pendeta tuh face to face, langsung berhadapan muka sama muka, langsung bilang, Pak Pendeta, surga di matamu Pak Pendeta, ya kan? Kita mau bilang kayak gitu. Karena apa? Cinta mula-mula. Waktu pertama kali cinta mula-mula, baru bertobat, waduh teman-teman, itu saya ibadah dari pulang sekolah, langsung ibadah ketemu sama Pak Eras. Suara kebenaran. Dulu Pak Eras belum Rehoboth, masih di GBI Tiberias. Awal saya belum bertobat. Pak Eras sering pelayanan di situ, saya ikut. Pokoknya ibadah terus. Kenapa? Karena rasa rindu, rasa cinta mula-mula itu besar banget, ya kan? Saya yakin teman-teman kalau misalnya kita semua tenggelam sama Tuhan, pasti mau keluar itu sulit. Seandainya pun keluar, rasa penyesalannya pasti besar. Pasti merasa penyesalannya, balik lagi deh. Jangan sampai kita tertipu, rasa penyesalan besar, akhirnya kita udahlah tenggelam lagi, dimainin perasaan kita, dimainin pikiran kita, udah, kamu salah, kamu nggak ini, udah hilang. Berapa banyak kayak Erik bertemu dengan teman-teman kayak Erik yang kayak gitu, berantem mereka kemana. Dulu pelayanan bareng-bareng, total hilang. Dulu sama-sama di gereja, udah pindah. Ya kan? Itu sih menurut kayak Erik Gobel. Balik lagi. Ya kan? Kita sulit, bisa tapi sulit. Kalau seandainya pun jatuh, pasti kita akan balik lagi cepat. Dan kalau seandainya pun nggak balik cepat, itu udah kita berperang sama diri kita sendiri. Kita berperang tuh. Kita dikasih tawaran untuk tinggal atau apa. Kita dikasih tawaran. Berarti orang yang benar-benar mau berubah ya, kayak orang-orang Ya, yang mau betul-betul mau mengubah hidupnya itu, ketika dia ada di fase jatuh, pasti akan ada momen di mana dia lagi melawan dirinya sendiri nih. Mau mau betul. mau tetap ikut Tuhan nggak nih? Atau Iya, atau justru tenggelam dalam dosa yang sudah dia nikmati itu. Berarti benar ya, Kak, benar. kalau kita benar-benar mau berubah, ya kembali lagi ke diri kita itu. Betul. Apakah kita benar-benar mau diubahkan atau enggak? Apakah kita benar-benar ingin atau benar-benar pengen banget untuk diubahkan atau enggak? Kembali lagi ya ke diri kita ya. Betul. Karena kita nih dikasih pilihan semuanya. Sama dengan Adam dan Hawa di saat pertama kali di Taman Eden, dia dikasih pilihan. Kau boleh makan semua buah di taman ini, tapi ada satu buah yang nggak boleh kau makan. Pilihan kan, benar kan? Benar, Kak. Dia mau makan atau enggak. Tapi di saat dia makan, dikasih pilihan juga sama iblis. Tawaran, benar nggak? Engkau akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Di matanya Hawa, pasti bilang seperti Allah itu berarti, wow. Berarti menguasai. Berarti menciptakan semuanya. Berarti ingin semua. Jadi pengen dong. Kalau iblis bilang seperti, berarti sama. Benar nggak? Kalau orang bilang Erik, mukanya seperti
Jeremy Thomas Carrick makanya seperti, berarti kan hampir sama. Berarti ada, ya kan? Nah, itulah yang kita harus ngerti, Yobel. Ya kan kita dikasih pilihan, dan pilihan itu yang kita harus ambil. Mana yang terbaik untuk kuranan kita? Mana yang benar? Kita harus ambil. Gitu. Thank you, Kak. Perenungan kembali ya untuk kita semua teman-teman. Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi nih, Kak. Tapi kayaknya dia mau bertanya langsung. Silakan, Windy. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kak, di sini aku mau bertanya, tapi sebelumnya tadi sempat aku dengar yang tadi Kakak bilang kalau misalkan untuk kita mau hidup benar itu susah, tapi kalau misalkan kita hidup hidup dalam dosa itu mudah gitu. Nah, ya ini cenderung lebih mudah melakukan, dia bertahan dalam perjuangannya gitu. Seperti contoh aku misalkan aku itu mau hidup benar gitu. Udah kayak aku ada di dalam fase cinta mula-mula. 1-2 minggu itu aku dalam keadaan yang sangat-sangat mencintai Tuhan gitu, rajin berdoa, baca Alkitab, dengar kebenaran firman Tuhan. Terus ada satu keadaan di mana ya aku dicobai gitu loh. Dan padahal aku udah berusaha 2 minggu itu bertahan dalam kebenaran, tapi aku cuma dicobai 1 kali. Itu langsung keikut gitu. Tapi kalau misalkan untuk kembali lagi ke keadaan yang mencintai Tuhan itu sangatlah sulit untuk balik. Tapi kalau mau jatuh dalam dosa itu mudah banget gitu. Itu yang sekarang maksudnya yang menjadi pertanyaanku, apa yang menyebabkan itu manusia itu bisa mudah banget untuk berpaling gitu sama Tuhan. Kenapa? Dan untuk kembali sama Tuhan itu sulit banget gitu. Suka. Oke, thank you Windy. Ya, itu yang tadi Kerik bilang. Karena kita ada kodrat dosa. Kita ada kodrat dosa, makanya kita di saat kita lahir udah ada kodrat dosa, makanya kita nggak usah diajarin berbohong, kita bisa bohong. Diajarin yang salah pun akan lebih gampang daripada hal yang benar. Karena itu ada kodrat dosa yang kita bawa. Makanya untuk jadi benar dalam kehidupan kita, kita harus memperjuangkan. Makanya kalau firman Tuhan bilang untuk masuk kerajaan Allah itu nggak gampang. Melalui jalan yang sempit, kalau firman Tuhan bilang gambarkan, ya kan? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Mana yang kau pilih? Oh, itu lagu sekolah minggu, ya kan? Itu yang jadi perjuangan untuk kita semua. Untuk perjuangan. Benar. Untuk kita, untuk melakukan hal yang benar, itu perjuangan banget. Makanya selalu libatkan Tuhan. Ini yang intinya nih, Windy. Semua teman-teman di sini. Minta hidup kita dipimpin oleh roh. Oleh roh apa? Roh Allah. Kita mau hidup dipimpin oleh roh, atau mau hidup dalam daging. Kita buka di Galatia yuk. Ini Galatia 5. Galatia 5. Ya kan? Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terus di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita mau hidup kita dipimpin nggak oleh roh. Makanya saya selalu kalau sama istrinya Kerik, kita doa pagi-pagi sebelum kita jalan, kita selalu minta gini, biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Biar kami selaras, kami sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena kita nggak tahu sepanjang hari itu kita mau jadi apa, terjadi apa dalam kehidupan kita nggak ada yang tahu. Makanya tadi Kerik bilang kronologis perjalanan kehidupan kita nggak ada yang tahu. Sepanjang hari itu ngapain aja, bener nggak? Pagi hari kita udah jaga sama Tuhan dengan doa pagi. Pokoknya siang ketemu temen yang
bisa buat kita balik lagi, bukan hal yang benar. Kita terjadi lagi di rumah nggak enak, kita perasaan juga nggak enak. Kita ketemu orang yang nyakitin hati kita nggak enak lagi. Kita mulai ketemu teman-teman mulai lagi happy, hilang lagi. Maka itu pentingnya kita minta hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya kan, minta hidup kita dipimpin Roh. Ayat 18-nya bagus banget nih. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Minta hidup kita dipimpin oleh Roh, tapi kita nggak hidup dalam hukum Taurat, nggak takut dosa, nggak ada hukum-hukum lain, tapi kita benar dipimpin oleh Roh Tuhan doang, dan kita berjalan. Kita tahu mana yang salah, mana yang enggak. Gitu. Seringkali kan kita cuma doa doang, tapi nggak pernah minta hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Benar nggak? Kita berapa lama kita jadi Kristen, tapi nggak pernah minta hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita pagi doa pagi, tapi kita nggak minta penyertaan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Karena sepanjang hari itu bisa loh, sukacita itu hilang, damai sejahtera itu hilang, kasih itu hilang. Dalam hitungan menit, hitungan per detik itu bisa hilang. Teman-teman pasti pernah ngerasain kayak gitu. Oh iya, hilang ya Kak. Iya benar juga ya. Saya hari ini tiba-tiba bisa sukacita banget. Satu kejadian, terus sukacitanya hilang. Lagi damai-damainya, tiba-tiba terus hilang. Balik lagi ke kitanya. Kita mau nggak hidup kita dipimpin oleh Roh? Itu doang. Ya kan? Jadi itu yang Erik ya bisa bagiin Windy. Ada lagi yang mungkin masih belum puas? Udah Kak, terima kasih atas jawabannya, sangat memberkati. Thank you Windy. Ya untuk teman-teman semua, kita sepanjang hari habis doa minta hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Jangan sampai kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Erik selalu belajar untuk diri Erik sendiri untuk minta dipimpin sama Tuhan. Benar, nggak gampang. Dalam hari-hari kita tuh berat loh sebenarnya jalanin. Untuk kita sesuai dengan sama Tuhan tuh nggak gampang. Benar nggak? Jadi itu yang bisa Erik bagi. Kayak ada lagi teman-teman? Gimana teman-teman lain? Masih ada yang mau bertanya? Sheila mungkin? Nah, Enggak sih Kak. Tadi udah kejawab sama ya pertanyaan dari teman-teman. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada guys. apakah teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya? Ya kita kan jarang-jarang ya bareng Kak Erik. Tapi kalau suka ke Erik lagi, nanti undang bulan depan deh. Ya pasti nanti diundang lagi. Tenang aja. Thank you Sheila, Jobel. Gimana teman-teman? Lebih baik bertanya, nanya pas udah kayaknya. nggak baru bertanya. Orang Indonesia tuh gitu. Pertanyaan pas selesai. Aduh, kenapa tadi saya nggak tanya ini ya? Iya, Aduh, betul. kenapa ya? Maka pertanyaan muncul pas udah selesai. Udah selesai Zoom. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin muncul pertanyaan pas selesai Zoom, ya bisa langsung DM ke Kak Erik di IG ya guys. Yang kalau teman-teman juga diberkati dengan sharing ke Erik, teman-teman juga bisa tag di IG ke Erik, mention ke Erik. Dia bisa jadi berkat untuk banyak orang. Oke.
Kayaknya Yang lainnya IG-nya udah. apa Kak Erik? Kayak ada terkenal aja. Oh iya, IG-nya Kak Erik kayaknya belum ada yang tahu deh. Tadi ada di tag di postingan Home Manado. Kalau teman-teman belum follow, ya silakan di follow ya guys. Iya, kalau misalkan teman-teman nanti suka mau nyimak lagi sharingnya Kak Erik, bisa lihat di YouTube. Nanti aku upload videonya. Karena ya mungkin dari teman-teman pasti tetap ada lah yang suka menonton ulang sharing-sharing dari pembicara-pembicara yang lain, termasuk Kak Erik juga. Oh, ini ada di YouTube. Iya Kak, nanti habis ini aku upload juga videonya. Untuk jadi arsip sih sebenarnya. Supaya Oh, teman-teman lain bisa nonton lagi. yang kalau masuk di YouTube jadi nggak enak sama Peras. Kita masuk gitu. Peras, Evan, Reza. Biasa Kak Erik kan di belakang layar. Nggak ada bercanda teman-teman. Iya, kalau Kak Erik aku sering dengar namanya, tapi baru ini lihat orangnya. Namanya sering kedengeran kan, tapi orangnya, oh ternyata gini. Ternyata yang ini ya orangnya yang namanya Kak Erik. Ini. Nanti kalau ke Manado kabarin aja ke kita ya Kak. Oke, siap. Tapi nanti kumpulnya Kak, kalau Kak Erik bilangnya traktir. Itu langsung semua ngumpul. Semua Dari langsung mana? ngumpul. Semua penjuru tuh datang langsung. Ya nggak pernah kelihatan jadi kelihatan lagi Kak. Terus langsung bilang bersaudara semuanya. Iya. Semua bersaudara udah langsung. Ini entah kumpulnya kalau tiba-tiba Kak Erik bilang terakhirnya, oh nanti Kak Erik traktir. Oke, kumpul semua. Tuh, lain kali di Sulawesi Tengah tuh kata Windy. Oh, ini di Sulawesi. Iya, Kak Windy dari Sulawesi Tengah Kak. Kak Windy dari Home Nusantara 7. Oh, Nusantara 7 si Mei. Iya, tapi kalau WL kemana-mana. Oh, ya WL Nusantara langganannya home lain Kak dia. Udah keliling-keliling home kayaknya deh. siapa? Si Windy. Windy. Oh, yang kalau Nusantara 7 kan si Mei yang home leadernya. Nusa 8 Timothy. Ya kan? Tuh, betul kata Windy. Nah, saya kayak Erik aja tuh sampai sekarang tuh belum tahu tuh mukanya Mei gimana tuh. Cuma WA doang, sama kayak Sela. Belum pernah tahu. Timothy itu juga sama, belum. Oke, ada lagi teman-teman? Oke. Kayaknya udah nggak ada sih Kak. Kayak. Udah. Ini antara dua sih. Udah paham banget atau malu-malu bertanya sih kayaknya. Tapi kalau misalkan teman-teman juga nanti tetap ada pertanyaan, teman-teman mau langsung chat ke Kak Erik boleh, chat ke kita nanti kita forward ke Kak Erik supaya Kak Erik buat videonya terus kirim balik ke teman-teman juga boleh. Banyak lah caranya teman-teman supaya teman-teman diberkati lewat sharingnya Kak Erik. Thank you. Ya Windy, nanti kalau diundang sama Mei ya, ntar jangan kayak Erik yang mengajukan diri. Undang saya dong, itu paling berdosa sekali di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, kata orang-orang. Oke deh teman-teman. Mungkin udah ya, udah diberkati semua teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa diberkati malam hari ini, aku minta reaction dari teman-teman dong. Entah love, entah api, kayaknya bagusnya love deh. Teman-teman yang merasa diberkati, silakan kasih reaction love-nya. Wah, banyak nih. Thank you so much Kak Erik untuk malam hari ini. Kita Thank you juga, semua Gabriel. sangat diberkati, sangat apa ya? Ya, ini kembali memicu Thank you juga, Beka. gairah kita semua pastinya untuk lebih sungguh-sungguh lagi memilih Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi menghidupi kebenaran yang Tuhan ajarkan. Thank you so much untuk malam hari ini Kak Erik. Thank you, Gabriel. Yang penting satu hal pesan ke Erik, jangan pernah menyerah. Terus cari kebenaran, terus hidupi kebenaran. Yang penting tuh menghidupi kebenaran, bukan hanya mencari. Banyak orang mencari, tapi nggak pernah menghidupinya. Banyak orang cuma mendengar, menyukainya, tapi nggak pernah menghidupinya. Tapi kalau teman-teman mencari,
terus menghidupinya, itu akan menjadi kekuatan yang besar bagi kehidupan teman-teman. Itu akan membuat teman-teman bersama dengan Tuhan itu berbeda. Itu doang sih yang kayak Erik ingin sampaikan teman-teman. Semangat, kita sama-sama sedang berjuang, nggak ada yang lebih rohani, nggak ada yang lebih hebat, kita semua sama, ya kan? Yang penting kita satu, punya tujuan yang sama untuk berkenan di hadapan Tuhan terus menerus. Itu doang. Amin. Thank you so much, Kak. Thank you. Untuk pengumuman singkat, minggu depan kita tetap ada komsel seperti biasa. Dan minggu depan di hari Minggu, kita ada doa bareng, doa malam bareng dengan Home Nusantara 4 pukul 9 malam. Oke, kita akhiri komsel di malam hari ini teman-teman, karena tadi sudah juga ditutup doa bareng ke Erik. Jadi silakan teman-teman yang mau live atau teman-teman yang masih mau tinggal di dalam Zoom. Oh iya. Kayaknya tetap doa ulang aja deh, Kak. Karena tadi kan ada sempat Q&A juga kan. Teman-teman merasa diberkati juga dengan sharing kayak Erik. Jadi mungkin kembali Kita lagi doa buat lagi tutup ya. Kak. Ya. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami percaya bahwa tidak ada suatu kebetulan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupan kami sedetil mungkin untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah Elohim Yahweh di dalam nama-Mu Yesus. Kami percaya kami akan mengalami pertumbuhan rohani dalam perjalanan waktu kami. Kami akan berjumpa dengan Tuhan terus-menerus, membuat kami terus bergairah dalam Tuhan, untuk roh kami terus bernyala-nyala dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba di Home Manado ini, pakai hidup mereka dalam usia muda mereka lebih dan lebih lagi sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, dan mereka cakap dalam segala perkara, dalam setiap apapun yang mereka lakukan, mereka menjadi teladan, menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Oke, Thank teman-teman, you so thank much, you Kak. semua. Oke, thank you Kak Erik. God Thank you, bless. Kak. Nanti ya. Selamat istirahat teman-teman semua. Thank you juga teman-teman yang sudah join. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan berkati. Bye-bye. Bye semua. And meeting ya guys.